Pagi hari ini saya mau berbicara dari satu teks di dalam Alkitab, ya. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal 5. Kita akan baca ayat 25 sampai ayat 34. Ya, Markus pasalnya yang kelima. Ya, kita akan baca ayat 25 sampai 34. Markus pasalnya yang kelima, kita akan baca ayat 25 sampai 34, ya. Sudah dapat? Nah, saya akan coba membaca ini dari terjemahan 2. Ya, mungkin kalau saudara pakai handphone belum ada terjemahan 2, masih terjemahan 1, enggak apa-apa. Ya, mungkin ada sedikit saja perbedaan tapi intinya tidak berbeda, ya. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib. Ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya siapa yang menyentuh aku? Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Ya. Nah, saudara-saudara, judul khotbah pagi ini saya berikan asal kujamah, ya. Asal kujamah. Langsung saja, next, bro. Nah, kisah tentang perempuan yang mengalami pendarahan ini itu adalah kisah yang muncul tiba-tiba. Ya, sebenarnya Markus, baik Matius atau Lukas mencatat tentang seorang yang bernama Yairus, ya. Lalu Yairus ini punya anak dan anaknya sakit. Tetapi di tengah-tengah Yesus berangkat ke rumah Yairus untuk menjamah anaknya yang sakit. Karena kerumunan banyak orang, tiba-tiba muncul kisah perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun ini. Ya, jadi itu sesuatu kisah yang disisipkan. Ada dua tokoh di sana yang membutuhkan Yesus. Yang pertama Yairus. Yairus ini seorang yang berpangkat, bermartabat. Ya, dia seorang pemimpin sinagog, statusnya tinggi. Lalu karena statusnya tinggi, dia datang secara terbuka kepada Yesus. Karena pada waktu itu orang-orang yang dengan martabat tinggi, mereka biasanya penuh percaya diri untuk datang menghadap seseorang yang mereka inginkan untuk bicara. Jadi Yairus datang kepada Yesus dengan kondisi terbuka, ya, dan dia tetap rendah hati.
dan Yesus mau datang ke rumahnya. Tokoh kedua adalah seorang perempuan. Ya, dia dibuang secara agama, dia dikucilkan secara sosial. Ya, dia dibuang dari masyarakat. Kenapa dibuang dari masyarakat? Karena perempuan ini mengalami pendarahan. Pada waktu itu, pendarahan yang tidak berhenti adalah penyakit yang dianggap sebagai kutuk. Itu sama dengan kusta, ya, sehingga orang-orang seperti ini akan diekskomunikasi, akan dikucilkan. Mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang jauh dari perkampungan, di sudut-sudut kampung. Mereka tidak boleh bertemu seorang pun, mereka tidak boleh datang ke bait suci, mereka tidak boleh bermasyarakat, mereka dikucilkan. Ya, mereka yang pendarahan, mereka yang sakit kusta, mereka dianggap terkutuk. Kedua orang ini sama-sama putus asa, keduanya memerlukan pemulihan, dan di akhir cerita kita melihat keduanya mendapatkan pemulihan, keduanya mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Next, kita langsung melihat siapa perempuan ini. Siapa perempuan ini, saudara-saudara? Secara medis, ya, perempuan ini dikatakan menderita pendarahan selama 12 tahun. Ya, 12 tahun itu sebenarnya bukan sejak dia pendarahan. 12 tahun itu di dalam hukum pada waktu itu adalah 12 tahun pengucilan. Jadi kemungkinan dia sudah menderita pendarahan itu lebih dari 12 tahun. Ya, dia dikucilkan itu sudah 12 tahun. Dia sudah ditempatkan di tempat yang terisolir itu sudah 12 tahun. Ya, dia menderita pendarahan 12 tahun. Kitab Markus tadi berkata dia telah berobat ke banyak tabib, menghabiskan seluruh hartanya, tetapi kitab Markus berkata kondisinya justru semakin memburuk, tidak ada harapan. Ya, perempuan ini mengalami tekanan psikologis, mengalami tekanan sosial, mengalami juga kehilangan hak secara agama. Ya, next, secara sosial religius. Ya, kalau kita merujuk kepada kitab Imamat, saudara-saudara, maka perempuan yang pendarahan itu najis. Ya, tapi itu menurut kitab Imamat berlaku untuk orang Israel. Ya, sekarang kalau ada perempuan pendarahan, mohon maaf ya, datang mun, tahu datang mun? Hah? Itu. Ya kan? Itu tidak najis ya. Jangan nanti ada perempuan mengalami haid atau menstruasi lalu saudara bilang najis. Najis, bukan. Peraturan ini berlaku untuk orang Israel, bukan untuk kita. Karena nanti di Perjanjian Baru semua hukum Taurat itu dipeluk atau digantikan dengan hukum yang baru, yaitu hukum Kristus. Ya, bukan berarti hukum Taurat dibatalkan, tidak, tetapi tidak lagi berlaku. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan pengorbanan Kristus di kayu salib, ketika Paulus mencatat di dalam 1 Korintus pasal 11, ya, dan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, ada perjanjian yang baru di sini. Ya, jadi sekarang kalau ada perempuan mengalami pendarahan, jangan sekali-sekali bilang, wah ini najis ini, lalu diumumkan di radio Rasesa. Ya, jangan sampai menyentuh najis, bukan. Ya, seperti itu. Nah, secara sosial religius, perempuan yang pendarahan pada waktu itu dianggap najis. Lalu konsekuensinya besar. Setiap orang yang bersentuhan dengan perempuan itu, orang itu juga menjadi najis. Ya, setiap benda yang diduduki perempuan itu
maka benda itu juga akan najis. Ya, lalu orang yang pendarahan, orang yang mengalami sakit kusta, itu juga tidak boleh masuk ke area bait suci. Ya, walaupun hanya di pelataran itu tidak boleh. Terlarang, mereka dikucilkan. Ya. Jadi saudara-saudara, secara sosial dan religius, perempuan ini sudah sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan ini nggak boleh beribadah di bait sucinya. Perempuan ini tidak boleh ketemu keluarganya. Perempuan ini tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Perempuan ini tidak boleh hidup serumah dengan orang yang sehat. Dia sangat terisolir, saudara-saudara. Ya, saudara pernah mengalami tekanan yang cukup dahsyat dalam hidup saudara? Ada? Ya, ada banyak tekanan. Hidup rasanya tidak memberi ruang untuk bernafas. Ya, tekanan ekonomi datang. Ya, mungkin persoalan-persoalan dalam rumah tangga juga ada, seperti itu. Ya, dan banyak persoalan yang lain. Keraguan akan masa depan. Ya, ada kalanya membuat kita seolah-olah mengalami kelumpuhan. Ya, seperti perempuan ini. Kalau kita lihat, bayangkan, dia terisolir secara agama. Dia tidak bisa mendapatkan haknya untuk beribadah karena dia pendarahan. Dia tidak mendapatkan haknya untuk berkumpul dengan keluarganya karena dia pendarahan. Bahkan secara medis dia terus mengalami kesakitan. Hartanya habis. Penderitaan apa lagi yang kurang dari perempuan ini, saudara? Ya, menyeluruh penderitaannya. Nah kita akan melihat, saudara, next, apa yang terjadi dengan perempuan ini. Ya, coba dilanjutkan, bro. Next. Oke. Ya. Nah, di dalam kisah yang kita baca barusan, ketika Yesus berjalan menuju rumah Yairus, ya, banyak orang mengikuti Yesus karena banyak orang mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Lalu perempuan ini datang secara diam-diam. Kenapa datang secara diam-diam? Ya karena itu tadi, dia tidak boleh kelihatan orang. Kalau sampai ada orang yang mengenali dia sebagai perempuan yang berpenyakit pendarahan, maka dia akan dihukum, dia akan dipukuli, dia akan diusir, diseret kembali ke tempatnya di pinggir kota. Jadi dia datang secara diam-diam. Dia mendengarkan bahwa Yesus ada. Lalu dia datang secara diam-diam, ya. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Di dalam teks kitab Markus dikatakan dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya, sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, apa yang unik dari yang dikerjakan perempuan ini adalah dia bertindak berdasarkan pemahaman. Dia mengerti bahwa ada sistem yang sudah dibangun oleh Tuhan terkait dengan kesembuhan pada masa itu. Ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Dia mengerti keadaannya sebagai perempuan yang pendarahan. Dia datang kepada Yesus dengan cara yang bijak menurut dia, supaya tidak melukai perasaan orang-orang di sekitarnya. Dia datang diam-diam, dan kedatangannya kepada Yesus itu bukan kedatangan yang serta-merta. Kedatangannya kepada Yesus adalah tindakan yang didasarkan pada pengertian. Kenapa saya katakan pada pengertian? Coba kita buka Maleakhi 4 ayat 2.
Ya, Maleakhi pasal 4 ayat 2 saudara, dikatakan di sana apa? Ya. Maleakhi pasal 4 ayat 2. Saya akan bacakan. Dikatakan begini saudara. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Setiap orang Yahudi sangat memahami kitab Tanakh atau perjanjian lama. Wanita ini pasti memahami janji Allah di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2 ini, yang katanya pada sayapnya ya terdapat akan terbit surya kebenaran dan pemulihan pada sayapnya. Ya, terjemahan lama mungkin kesembuhan, betul kan? Kesembuhan kan? Kesembuhan pada sayapnya. Ya, kata pemulihan dan kesembuhan itu mengarah kepada wujud yang sama. Jika diterapkan dengan secara fisik, maka itu kesembuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani kata sayap ini dipakai kata kanaf. Pakai kata kanaf. Nah, sayap di dalam bahasa Ibrani itu merujuk kepada banyak hal. Kalau kita baca kitab perjanjian lama, maka dikatakan Tuhan itu seperti burung raja wali, ya, yang melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Makanya kita punya lagu, di bawah kepak sayapmu, betul kan? Kau bawaku terbang tinggi, menikmati langit, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sayap. Nah, sayap yang dipahami oleh orang-orang Yahudi dari kitab Maleakhi pasal 4 ayat 2, ya, tentu saja mengarah kepada Tuhan, kepada Allah. Kata kanaf yang dipakai di sana adalah kata yang sama yang juga dipakai di dalam teks kitab Markus, ya saudara, kata yang sama yaitu kanaf, ya, khususnya dari Matius pasal 9 ayat 20, kisah yang sama. Saya sudah cek di dalam terjemahan perjanjian baru di dalam bahasa Ibrani, ya, dari Orthodox Jews Hebrew Bible itu sama. Kata kanaf di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2 yang merujuk kepada sayap tadi itu, di mana di sayap itu ada kesembuhan, itu juga adalah kata yang sama yang dipakai untuk menjelaskan tentang ujung jubah imam. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama, seorang imam itu memiliki jubah, saudara-saudara. Nah, jubah imam itu selalu ada 4 persegi. Memang dibikin seperti itu. Setiap persegi itu punya ujungnya. Nah, ujung inilah yang disebut kanaf di dalam perjanjian baru. Ya, kanaf itu. Dia seperti sayap seorang imam. Setiap orang Yahudi sangat paham bahwa aplikasi dari Maleakhi pasal 4 ayat 2 yang mengatakan akan terbit surya kebenaran dan pemulihan atau kesembuhan pada sayapnya, itu diwujudkan di dalam diri seorang imam. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah seorang imam. Jadi waktu perempuan ini melihat Yesus, dia mengenali Yesus sebagai seorang imam. Lalu dia teringat kepada firman Allah di dalam Maleakhi pasal 4, bahwa di ujung jubah Yesus itu ada kesembuhan. Dia mengerti firman Allah. Jadi tindakan wanita ini bukan tindakan serta-merta, saudara-saudara. Apa yang dilakukan wanita ini ketika dia berkata, asal ku sentuh saja jubahnya, ya, asal ku sentuh saja ujung jubahnya, itu bukan
wanita ini bertindak berdasarkan pengertian, saudara. Nah ini, dia tahu janji Allah di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 2. Hari ini pada zamannya itu termanifestasi di ujung jubah seorang imam. Apalagi imam yang akan dijumpai adalah Yesus, yang adalah juga raja dan nabi. Secara manusia kan, kalau secara ilahi dia Allah. Secara manusia Yesus adalah imam, raja dan nabi. Makanya dia dikatakan Mesias. Ya, nggak ada di dalam toko perjanjian lama apapun seseorang memiliki jabatan rangkap 3 gitu. Kalau imam ya imam, kan gitu kan? Kalau raja ya raja, nabi ya nabi. Tapi Yesus secara manusia adalah imam, raja dan nabi. Jadi saudara-saudara, waktu dia melihat Yesus, dia mengetahui bahwa Yesus adalah seorang imam yang berasal daripada Tuhan. Pikirannya tertuju kepada Maleakhi pasal 4 ayat 2 yang berkata bahwa akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Dan dia juga tahu bahwa sayap yang dimaksud di dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 2 tadi itu sudah termanifestasi di dalam ujung jubah seorang imam. Dan dia melihat Yesus adalah seorang imam. Dengan pemahaman yang utuh, dengan pengertian yang jelas, dia merengsek masuk di tengah-tengah kerumunan. Tidak diketahui orang lain, secara diam-diam, tapi imamnya penuh pengertian. Lalu dengan pengertian itu dia datang. Dia jamah ujung jubah Yesus. Jamahan ini bukan serta-merta. Jamahan ini bukan sekedar karena banyak orang berkerumun di sekeliling Yesus dan menyentuh jubah Yesus, betul? Tetapi tidak dengan pengertian. Tetapi wanita ini tahu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan mengalami kesembuhan. Jadi dia datang dengan pemahaman. Dia datang dengan iman yang terukur. Dia datang kepada Allah dengan pengertian yang jelas akan janji dan firman Allah. Lalu dia jamah ujung jubah itu. Apa yang terjadi? Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Betul? Saudara bisa bayangkan kerumunan orang-orang, banyak yang menyentuh Yesus kiri kanan. Tetapi kenapa waktu wanita ini menjamah ujung jubahnya, Yesus merasa ada kuasa yang keluar? Karena semua itu terjadi di dalam sistem yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada seorang wanita dengan pemahaman yang benar, dengan pengertian yang utuh tentang janji Allah, dan bertindak berdasarkan pengertian itu, kuasa Allah mengalir. Perempuan itu sembuh. Saudara bisa bayangkan berapa ratus orang yang menjamah jubah Yesus tanpa sengaja, tetapi tidak ada kuasa yang keluar, betul? Karena mereka tidak punya tujuan yang jelas, mereka hanya berdesak-desakan. Tetapi wanita ini, dia tahu di ujung jubah itu, di ujung kanaf itu akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan bagi dirinya. Dia yang sudah 12 tahun dikucilkan karena pendarahan, hari ini dia bertemu sumber kesembuhan, seorang imam yang berasal dari Allah. Dan di ujung jubah imam itu ada kesembuhan. Aku akan datang secara diam-diam, merengsek masuk tanpa diketahui orang, dan tujuanku cuma satu. Mungkin begitu kata perempuan. Tujuanku cuma satu. Aku ingin menggenapkan janji Allah di dalam Maleakhi 4, bahwa Tuhan sudah membuat satu sistem, dan aku akan masuk ke dalam sistem itu. Aku akan pegang ujung jubah imam ini, yaitu Yesus. Yesus merasa, siapa yang menjamah jubahku? Muridnya bilang, guru, kok aneh sih? Ya wajar muridnya ngomong gitu, betul lah. Ratusan orang di sekelilingmu, lalu kamu bilang siapa yang memegang jubahmu? Aneh, kata anak sekarang. Ya kan? Karena anak sekarang suka gitu, aneh. Ya. Engkau berkata siapa yang memegang jubahmu?
keluar dari dirinya. Dia tahu ada kuasa kesembuhan. Perempuan ini yang sudah sembuh, waktu mendengar Yesus berkata, siapa yang memegang ujung jubahku, dia terjatuh dan tergemetar, ya kan? Gemetar, saudara. Next. Pak Wilson. Next, Pak Wilson. Ya, lagi ini udah lewat ini. Nah, saudara. Ada perbedaan sentuhan. Wanita ini menyentuh Yesus dengan pengertian. Saudara, itu sebabnya sering saya katakan, kita harus memiliki pengertian yang benar tentang Allah kita. Kalau tidak, tindakan kita sebagai orang Kristen tidak akan ada faedahnya. Kenapa saya berdoa minta kesembuhan kepada Allah? Bukan karena sekedar kita ingin sembuh, tapi karena kita tahu bahwa ada sistem yang Tuhan sudah berikan, bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan, betul? Jadi kita bertindak berdasarkan iman, tapi iman yang penuh pemahaman. Kenapa kita dapat menerima kesulitan dalam hidup kita? Karena kita memiliki pemahaman tentang karya Allah, bahwa Allah juga bisa bersama kita di dalam kesulitan. Amin. Ada banyak orang Kristen rasanya sulit menerima kesulitan dalam hidup. Saudara, pengennya senang aja. Mentang-mentang ada lagu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, haye, gitu kan? Memang betul kita pengen senang dalam hidup, tetapi itu bukan semuanya isi firman Allah. Firman Allah juga bicara tentang kemungkinan bahwa kita sebagai orang Kristen bisa saja menderita, betul nggak? Bahkan Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, bahkan di dalam penderitaannya. Tapi banyak orang Kristen hari ini tidak siap menderita, menganggap bahwa kalau kita Kristen semua harus lancar, kalau kita Kristen semua harus beres. Nah, kalau ada orang ngajarin itu sama kita, saudara-saudara, tinggalkan dia. Pasti dia nggak paham tentang Allah. Kita juga harus diajari bahwa menjadi Kristen, penderitaan adalah bagian di dalam kita mengikuti Yesus dalam iman kita. Amin. Tetapi ingat, di dalam penderitaan itu kita juga paham bahwa Allah ada di situ. Itu sebabnya Daud berkatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Terjemahan lama berkata apa? Lembah bayang-bayang maut. Kenapa begitu? Memang ada itu. Saudara ingat kisah orang Samaria yang baik hati? The Good Samaritan itu di kitab Lukas. Dia menolong seorang yang dirampok kan? Ya itu kemungkinan di lembah itu memang. Di situ penuh perampokan, penuh pembunuhan. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut? Ayo, dapat permen yang tahu. Kenapa Daud tidak takut? Ayo, dapat permen yang tahu. Kenapa dia tidak takut? Nah itu dia. Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Ini pentingnya menghafal firman Allah ya. Betul gak? Sebab Tuhan menyertaiku. Aku tidak takut bahaya. Nah itu dia. Yesaya pernah menggambarkan itu. Waktu aku lewat di dalam air sungai, aku tidak akan tenggelam. Waktu aku melewati kobaran api, aku tidak akan terbakar. Jadi ada saja mungkin waktu di mana orang-orang percaya mengalami kesulitan. Harus menyeberang sungai, harus, ini kita metafora ya, gambaran kesulitan ya. Harus menghadapi api, tapi di sana Allah ada. Walaupun
apapun yang kita hadapi api, aku tidak akan terbakar, katanya. Jadi saudara-saudara, ya, hidup mengiring Tuhan memang tidak selalu indah dari pandangan dunia. Lagu-lagu kita juga banyak kok menggambarkan itu. Saya mau ikut Yesus meskipun nggak enak ini yang kelanjutannya kan, nggak usah dah. Ngeri loh itu kata-kata itu, betul nggak? Ayo kalau memang saudara enak kita nyanyi. Meskipun susah. Kalimat ini lebih ngeri lagi nih. Aduh Tuhan, pulsa nggak ada aja kita udah bilang Tuhan kok. Nggak ada pulsa Tuhan. Iya, memang berdiskusi dengan Tuhan itu bukan salah, tidak. Berargumentasi dengan Tuhan tidak pernah salah. Musa pun berargumentasi dengan Tuhan, betul nggak? Tetapi kenapa tidak menjadi salah? Karena Tuhan tahu hati Musa. Argumentasi Musa kepada Tuhan tidak didasarkan pada pemberontakan, betul nggak? Iya kan? Didasarkan pada apa? Kasih Musa kepada Israel. Kita boleh berargumentasi kepada Tuhan tentang keadaan kita, tapi bukan didasarkan pada keraguan akan Allah, tetapi didasarkan pada apa, saudara-saudara? Permohonan akan belas kasihan Allah. Saya juga sering doa gitu kok, Tuhan, saya sudah berusaha loh Tuhan, dan saya nggak main-main untuk mengusahakan ini. Saya sudah berjalan sejauh ini Tuhan, please Tuhan, berikan aku belas kasihan. Bukankah itu yang disampaikan oleh dua orang buta, betul kan? Waktu Yesus lewat, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Apakah Yesus alergi dengan kalimat itu? Tidak. Yesus itu menoleh lalu berkata, apa yang kau ingin aku kerjakan buatmu? Supaya kami dapat melihat. Maka melihatlah. Saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan harus didasarkan pada pemahaman yang benar. Wanita ini bertindak, dia tidak asal bertindak. Wanita ini bertindak karena dia paham janji Allah. Dia tahu sistem yang sudah dibangun oleh Tuhan. Saya sering berkata kepada saudara-saudara baik di khotbah maupun di komsel-komsel, kadang-kadang apa yang kita alami itu bukan penghukuman Tuhan, betul? Tapi sistem yang kita masuki dan akibatnya yang kita alami sendiri. Seperti istri Lot. Kita sudah bahas di komsel waktu di Omawati, betul? Apakah istri Lot itu dihukum Tuhan? Tidak. Dia sendiri yang memasuki sistem tertentu, lalu sistem itu memang menghasilkan penghukuman. Kenapa dia jadi tiang garam? Ya karena yang tercurah atas Sodom dan Gomora adalah sulfur, belerang, dan garam. Ya jadi tiang garam dia. Kalau yang dicurahkan pada waktu itu untuk membunuh orang-orang Sodom dan Gomora cendol, mungkin dia akan jadi cendol. Jadi jangan tanya, oh Tuhan menghukum dia menjadi tiang garam. Bukan, dia yang memilih sendiri untuk kembali. Lalu dia terkena dampak yang ada di Sodom, betul lah? Andaikan dia terus berjalan, ya apa yang terjadi di Sodom tidak terjadi pada dia. Tapi karena dia kembali, saya sudah bahas itu teks Ibrani yang mengatakan dia menoleh ke belakang. Itu bukan sekedar menoleh, tapi hatinya terpaut dan dia kembali memutuskan untuk ke belakang. Ekspresinya ada di sana. Keputusannya secara sadar untuk kembali ke belakang menghasilkan konsekuensi yang dia pahami secara sadar. Kenapa saya katakan secara sadar? Dia tahu. Lari-lari Tuhan akan menjatuhkan belerang dan garam, betul? Dia udah tahu bahwa Sodom dihukum dengan belerang dan garam, tapi dia kembali ke sana. Ya wajar dia jadi tiang garam. Jadi ada kalanya apa yang kita alami itu bukan karena penghukuman Allah, tapi karena kita memang melawan sistem yang dibangun oleh Allah. Wanita ini masuk ke dalam sistem pemulihan Allah. Allah sudah membuat sistem. Di ujung jubahnya, pada sayapnya akan terbit surya kebenaran dan kesembuhan. Itu sistem dari Allah.
Wanita ini tahu. Wanita ini mengerti firman Allah. Walaupun dia kondisinya tidak baik-baik saja, dia tidak boleh diketahui orang lain, dia merengsek masuk, lalu dia hanya pengen memegang ujung jubah Yesus. Asal kujama saja jubahnya. Kenapa demikian? Sekali lagi, itu bukan tindakan serta-merta. Itu bukan tindakan asal-asalan. Itu tindakan yang penuh dengan perhitungan dan penuh dengan pemahaman. Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Next point. Ya. Pemulihan. Perempuan ini akhirnya dipulihkan. Pemulihannya utuh, wholeness, tidak sebagian. Ya, dia datang dengan gemetar karena Yesus berkata ada kuasa yang keluar dari diriku. Ya, gemetar dalam teks Yunaninya disebut tremosia. Dari kata ini mungkin kita dapat tremor. Ya, tremosia. Kata ini menggambarkan ketakutan yang mendalam. Ia sadar bahwa ia telah hadir secara ilegal. Dia pendarahan, nggak boleh di tengah umum. Telah menyentuh seorang rabi. Tadi kita baca di kitab Imamat. Orang yang pendarahan dianggap najis. Kalau ada dia sentuh orang itu menjadi. Dan dia sadar, dia sentuh siapa? Yesus. Orang dia najis, dia sentuh Yesus. Pertanyaan saya, Yesus menjadi najis? Sebaliknya, perempuan itu yang menjadi sembuh. Begitulah Yesus yang dahsyat itu, saudara-saudara. Kalau kitab Imamat berkata, saya sakit kusta atau pendarahan, saya sentuh Pak Yakub najis. Tapi ketika dia berhadapan dengan Yesus, terbalik. Dia najis, pendarahan, dia sentuh Yesus. Harusnya secara manusia Yesus yang najis, tapi tidak. Kuasa Yesus keluar menyembuhkan perempuan itu. Karena perempuan itu bertindak dengan benar. Dia dipulihkan, saudara. Next, Yesus menjawab dengan kata-kata yang dipilih dengan cermat. Ingat ini, dengan cermat. Dikatakan, hai anakku. Markus 5:34. Ini bukan kata-kata sembarangan. Anakku, ya. Tugater. Dalam bahasa Yunani itu artinya hai anak perempuanku. Wah, lebih spesifik kan? Sangat spesifik. Apa artinya ini? Ya. Dan ini satu-satunya di dalam Injil Yesus menyapa seseorang dengan kata ini. Hanya kepada perempuan yang pendarahan ini, yang najis ini kata orang. Dan Yesus berkata, hai anak perempuanku. Ya. Apa artinya ini, saudara? Pemulihan di dalam sebuah komunitas. Selama ini tidak ada yang bilang begitu sama wanita ini. Kenapa? Dia hidup sendirian di pinggir kota. Dia diasingkan, dia dikucilkan. Ketika dia bersama dengan Yesus, Yesus berkata, hai anak perempuanku. Terjadi pemulihan hubungan dalam sebuah keluarga. Yesus menganggap dia anak perempuannya. Bisa kita bayangkan betapa bahagianya perempuan itu. Pemulihannya terjadi, yang pertama dia sembuh. Betul? Yang kedua, pengucilannya berakhir. Dia diterima di dalam suatu konteks keluarga. Wow, ini luar biasa, saudara. Dan saya tulis di sini, ini adalah deklarasi pemulihan relasional, hubungan. Tadinya perempuan ini tidak boleh punya hubungan kepada siapapun, betul? Dia tidak boleh bersentuhan, dia tidak boleh menyapa siapapun, dia tidak boleh jalan dengan siapapun. Tapi ketika Yesus memulihkan dia, pemulihan itu bukan hanya terjadi secara fisik, pemulihan itu terjadi secara relasional. Yesus memulihkan hubungan perempuan ini dengan semua orang. Kenapa? Karena dia udah sembuh. Udah gak ada lagi hak orang berkata kamu gak boleh. Enggak, dia udah sembuh. Jadi ketika Yesus berkarya dalam hidup
seluruh hidupnya pulih. Makanya di kayu salib Yesus bilang apa? Kata yang terkenal, tetelestai, sudah selesai. Saudara, di dalam teks pemahaman orang-orang Ibrani dan Yunani, tetelestai itu bukan sekedar udah selesai di penyalipan, mati enggak. Secara hukum pengadilan memenangkan kamu, sudah selesai, ketok palu dan kasus tutup, kamu menang. Siapa menang? Kita. Itu tetelestai juga, ya kan? Secara dalam kehidupan kerohanian kamu dipulihkan, kamu menjadi anak-anak Allah, betul gak? Kamu tidak lagi di bawah hukum, tetapi kamu anak Allah. Itu tetelestai. Jadi sudah selesai, itu menggambarkan keutuhan. Pengorbanan Kristus di kayu salib memulihkan kita secara utuh. Kenapa banyak orang tidak pulih? Mereka memilih sistem yang berbeda dengan yang Tuhan siapkan. Makanya nggak pulih-pulih. Payah Pak, saya sakit hati, saya itu seperti Gunung Semeru. Memang judul filmnya 5 cm, tapi mendakinya susah. Pernah nonton film 5 cm? Belum juga. Mendaki Gunung Semeru, ya? Sakit hati saya Pak, lengket seperti perangko yang sudah ditekan berulang-ulang ke kertas surat. Susah. Kalau dipisahin robek seamplopnya. Begitukah hidup anak Tuhan? Berarti kita sedang memilih sistem yang lain yang Tuhan sudah tetapkan untuk pemulihan kita. Anak Tuhan harusnya dengan lantang berbicara, saya pulih. Sakit hati sama orang? Tidak. Apakah sering disakiti? Sering. Sakit hati? Tidak. Ya tidak. Saudara, mengampuni itu bukan soal melupakan, betul? Mengampuni itu adalah soal bahwa ketika kita ingat perbuatan jahatnya orang sama kita, tidak lagi berdampak buat kita. Itu namanya mengampuni, bukan melupakan. Kalau kita mau melupakan, mengampuni adalah melupakan, amnesia aja kita. Udah lagu kita itu sudah lumpuhkanlah ingatanku, itu aja sudah. Siapa bisa melupakan perbuatan jahat orang sama kita? Nggak ada kan? Ayo saya tanya, pernah saudara disakiti orang? Kenapa saudara bilang pernah? Karena ingat. Loh, kalau nggak ingat kan, kapan ya saya disakiti orang? Kan nggak ingat. Tapi dengan lancar kita bilang pernah, sering-sering. Berarti ingat semua. Pemulihan dari Tuhan tidak berbicara tentang apakah kita melupakan perbuatan jahat orang atau tidak. Tidak. Itu berbicara tentang ketika kita mengingat apa yang orang kerjakan pada kita dan itu jahat, tidak berdampak buat kita. Itu pengampunan. Amin. Itu dia. Jadi pemulihan itu sempurna bagi kita kalau kita mau masuk di dalam sistem yang Tuhan bangun. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak mau dalam sistem yang Tuhan bangun, kita pasti penuh dengan sakit hati, kita pasti penuh dengan amarah, kita pasti penuh dengan dendam, kita pasti penuh dengan kepahitan. Padahal kita di beberapa tempat, termasuk kita di Ibrani berkata, karena itu ya jauhkanlah daripadamu akar yang pahit. Cukup sambil loto yang pahit. Saya kalau minum sambiloto selalu tutup mata sebelahnya. Karena kalau dua-dua saya nggak tahu berarti di sekeliling saya ada satu aja, supaya sadar juga kan. Ya, amin saudara. Next bro, ini korbannya agak lama karena saya udah 2 minggu nggak korban di sini. Ya, kita akan lihat pemulihan ini utuh kenapa? Ada 2 kata yang sangat khusus dipakai di sana. Pertama zotso, ya, diselamatkan, disembuhkan, pemulihan tubuh, jiwa, status sosial. Lalu dikatakan dalam damai sejahtera, eirene, yang kita sering dalam bahasa Ibrani disebut shalom saudara-saudara.
Ya, shalom. Tesis saya kemarin kan tentang shalom. Saya bahas dari konteks pandangan budaya Sumbawa, Kerik Salama. Wow, itu dalam sekali saudara-saudara, luar biasa. Ini sering kita katakan shalom, haleluya, betul gak? Betulkah ada shalom dalam diri kita? Ah, itu pertanyaan. Tapi perempuan ini didapatkannya shalom, didapatkannya sozo, keselamatan. Ya, Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, Dia memulihkan segalanya. Kesehatan fisik, status agama, komunitas sosial, hubungan perempuan ini dengan Allah dipulihkan. Saudara dan saya tentu mau dipulihkan, amin. Bertindaklah dengan pemahaman. Bertindaklah dengan pengertian. Kalau kita bertindak dengan pengertian, dengan pemahaman di dalam sistem yang Tuhan sudah bangun, percaya saya, hidup kita pulih. Orang akan lihat, ih, ibu itu kayaknya nggak pernah susah. Loh, benar. Bukan kita nggak pernah susah, tapi di depan orang ada nuansa bahwa kita nggak pernah susah. Mereka diberkati dengan kehadiran kita. Jangan nanti, ibu itu datang kayak pergi, nanti curhat lagi itu. Susah aja yang dicurhatin. Seperti lokomotif kereta zaman dulu. Tahu kan suaranya kan? Di Sumba kan nggak ada kereta ya. Di Jawa kan sulit itu, masih pakai batu bara. Kalau sekarang kan nggak gitu, kereta cepat bus ke Bandung. Dulu kan waktu asapnya keluar begitu tuh, makanya lambat tuh kereta. Susah betul memang. Ya. Mari kita masuk di dalam sistem yang Tuhan bangun. Terakhir, ya, pemulihannya dari sudut medis sembuh dari pendarahan, dari sudut keagamaan kenajisannya berakhir kembali ke komunitas, dari sudut teologis dia menggenapi firman Allah dalam Maleakhi, dari sudut hubungan dia dipanggil sebagai anakku, diterima sebagai suatu keluarga, dan dari sudut pandang kekekalan soteriologis dia diselamatkan di dalam kekekalan. Amin, saudara. Dan inilah berkat yang menyeluruh dari Tuhan. Ingat ya, Tuhan tidak hanya memberkati kita dengan surga loh, Dia juga memberkati kita selama kita ada di dunia ini. Tetapi ingat, selama kita bertindak di dalam pengertian, di dalam pemahaman, Tuhan memberkati kita.